General Assembly Resolution 60/251 mandated this council to, and I quote, address situations of violations of human rights. In the context of this fundamental mandate, the core group of 10 countries has proposed a short procedural decision calling for the council to debate the human rights situation in Xinjiang. Ya, AS meminta dugaan pelanggaran HAM kepada minoritas Uighur di Xinjiang oleh rezim Cina dibahas dalam agenda PBB. Total ada 10 negara yang ajukan proposal ini. Langkah ini menindaklanjuti laporan sebelumnya yang rilis Agustus lalu. Isinya kurang lebih serupa, ada dugaan pelanggaran HAM terhadap masyarakat Uighur. Tapi, mosi yang dibawa AS ini gagal dapat kesepakatan. Dari 47 negara yang hadir, 17 mendukung, 19 menolak, dan 11 memilih abstain. Yang menarik, Somalia jadi negara berpenduduk mayoritas Muslim yang dukung resolusi itu. Sisanya menolak. Kritik kerap dialamatkan kepada negara-negara Islam ketika bicara soal Uighur. Mereka disebut tutup mata atas dugaan yang terjadi di sana. Kenapa negara-negara ini seolah bungkam? Oke, sebelum ke sana, kita bahas dulu soal Uighur dan apa yang terjadi dengan mereka. Provinsi Xinjiang atau akrab disebut Turkestan Timur terletak di barat laut Cina dan berbatasan dengan Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Pakistan, dan Afghanistan. Budaya, agama, dan bahasa masyarakat Xinjiang sangat berbeda dari kebanyakan provinsi di Cina. Ada lebih dari 50 etnis minoritas di Xinjiang, baik yang berasal dari Cina maupun Asia Tengah. Ini termasuk komunitas Uighur yang punya garis keturunan bangsa Turk dan berbicara dalam bahasa Uighur. Relasi Xinjiang dan Beijing sendiri mengalami pasang surut. Pada 1949, setelah Partai Komunis Cina memenangkan Perang Sipil, Beijing secara resmi mengklaim Xinjiang sebagai wilayahnya. Pemerintah memberikan status wilayah otonom bernama Daerah Otonomi Uighur Xinjiang. Pemberian otonomi didasari faktor ekonomi, mengingat Xinjiang menyimpan cadangan minyak dan mineral yang cukup besar. Gak lama usai pemberian status otonomi, Cina meluncurkan berbagai macam proyek pembangunan. Pada 1954, Cina mendirikan Xinjiang Production and Construction Corps untuk menggarap permukiman dan pertanian. Proyek ini berlangsung selama kurang lebih setengah abad. Pada awal 1990-an, zona ekonomi khusus diberlakukan di Xinjiang. Beijing mensubsidi petani kapas lokal dan merombak sistem perpajakannya. Masih dalam periode yang sama, pemerintah pusat menguncurkan modal untuk proyek-proyek infrastruktur. Masifnya pembangunan picu arus kedatangan pekerja migran ke Xinjiang, khususnya etnis Han, suku terbesar di Cina. Walhasil, populasi Han di Xinjiang meningkat secara dramatis. Dari yang semula hanya 6,7% atau 220.000 orang pada 1949, melonjak jadi 40% atau 8,4 juta orang pada 2008. Dampak jangka panjang dari migrasi suku Han adalah gesekan sosial. Akses masyarakat Uighur ke air bersih dan tanah kian terbatas. Kesenjangan ekonomi meningkat akibat praktik perekrutan pekerja yang diskriminatif. Etnis Han makin kaya, sedangkan orang Uighur kian miskin di tanah leluhurnya sendiri. Gesekan di Xinjiang semakin diperburuk oleh kebijakan Beijing selama beberapa tahun belakangan. Beijing melarang masyarakat Uighur menjalankan puasa Ramadan atau mengenakan cadar. Pada 2009, etnis Uighur dan Han terlibat bentrokan setelah 2 pekerja Uighur tewas di Guangdong. Akibat bentrokan ini, 197 orang tewas, lebih dari 1.600 orang terluka, dan 718 orang ditahan. Peristiwa itu bikin Cina makin keras gebuk Uighur. Mereka sebut semua orang Uighur berpotensi jadi teroris dan separatis. Masalahnya, tangan besi Beijing seringkali menyasar warga sipil yang sama sekali tak bersalah. Cina bangun kamp khusus untuk mendidik orang-orang Uighur. Perkiraannya ada 1 juta orang Uighur yang dikirim ke kamp ini.
Mereka ditahan, dipersekusi, hingga didoktrin agar tetap setia kepada Partai Komunis Cina. Dugaan pelanggaran HAM muncul, tapi Cina membantah keras. Beberapa dekade terakhir, pemimpin Muslim dunia rajin adopsi moto solidaritas transnasional. Implementasinya terlihat di Palestina, Kashmir, hingga Rohingya. Ini nggak kelihatan buat Muslim di Uyghur. Cina merupakan negara mitra dagang utama bagi banyak negara mayoritas Muslim. Selama 20 tahun terakhir, Cina telah melampaui AS dalam urusan jual beli dengan negara-negara Muslim. Posisi Cina kian kokoh kala mereka luncurkan jalur sutra versi baru. Ini kebijakan sambungkan kepentingan ekonomi dan pembangunan dari Cina ke banyak negara. Di sini letak masalahnya. Jalur sutra ini melewati dan melibatkan negara-negara Muslim. Ada Indonesia, Pakistan, Iran, Malaysia, sampai Turki. Besaran duit yang Cina gelontorkan ke negara-negara itu dalam rangka sukseskan jalur sutra versi baru nggak main-main. Pakistan misalnya dapat pinjaman 62 miliar USD untuk infrastruktur. Dengan Iran, Cina taruh investasi hampir 400 miliar USD. Di Turki, ada 3,6 miliar USD yang Cina tanam lewat pertukaran kredit. Jangan lupakan Arab Saudi yang mesra dengan Cina lewat kesepakatan investasi senilai 93 miliar USD. Bagaimana dengan Indonesia? Pada 2019, Presiden Jokowi menolak berkomentar tentang Uyghur. FYI aja nih, Cina adalah mitra dagang terbesar dan investor terbesar kedua Indonesia. Aliran modal dari Cina mengucur lewat berbagai proyek pembangunan seperti kereta cepat Jakarta-Bandung. Lobi-lobi yang dilakukan Cina untuk menghindarkan pembahasan soal Uyghur masif dilakukan. Wujudnya bisa dari investasi dan pembangunan infrastruktur sampai jalinan diplomatik kepada negara-negara Muslim dunia. Cina nggak ingin kepentingannya di Xinjiang, tempat Uyghur, diusik dengan perkara HAM mengingat kawasan ini adalah jalur strategis yang menghubungkan Cina dengan mitra-mitra ekonomi di Asia Tengah dan Timur Tengah. Nah, dari sini terlihat jelas bukan kenapa banyak negara Muslim seperti diam 1000 bahasa?